Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni, NIM 2004-2253, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum, macam-macam kaidah hukum, dan sejarah hukum Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Hukum selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Definisinya yaitu serangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, serta terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui oleh sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat, karena masyarakat tanpa hukum akan kacau balau. Begitu juga sebaliknya, jika hukum tanpa masyarakat, maka hukum tidak berarti sama sekali. Selanjutnya, kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum menetapkan bagaimana kita harus berperilaku dalam hubungan bermasyarakat. Kaidah hukum menetapkan apa yang boleh kita lakukan, dan terutama apa yang tidak boleh kita lakukan. Norma agama. Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, norma kesusilaan. Peraturan kesusilaan yang dianggap sebagai suara hati manusia sebagai pedoman dalam sikap perbuatan manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Keempat, norma hukum. Peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi dibuat oleh penguasa dan mengikat bagi setiap orang dalam pelaksanaannya, dapat dipaksakan oleh penguasa. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia. Sebelum Belanda, hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah. Hukum adat dan hukum Islam berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah. Masa Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 19 kepresidenan, mengganti susunan peradilan. Raffles tidak mengganti hukum yang berlaku pada pribumi. Anggapan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada 1816 sebagai hasil konveksi London 1914. Masa yang pertama yaitu masa Bersleuten-Regering, yaitu bentuk pemerintahannya monarki absolut, yaitu raja berdaulat mutlak atas daerah jajahan dan harta negara, berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku umum yang diundangkan melalui publikasi. Yang kedua, masa Regering-Reglements, perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut ke monarki parlementer. Kekuasaan raja berkurang. Undang-undang daerah jajahan tidak dibuat raja, tetapi dibuat bersama-sama dengan parlemen. Lahir RR, Peraturan Dasar Pemerintahan untuk Kepentingan Jajahan di Hindia Belanda, yang berbentuk wet atau undang-undang, berlaku sejak tahun 1854. Yang ketiga, masa Indeks Staatsregeling, yaitu dibentuknya Volksraad atau Wakil Rakyat sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Adanya hak rakyat untuk ikut membuat undang-undang. Lahirnya IS yang berlaku sejak tahun 1926. Politik hukum tertuang dalam 131 IS. Zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Membagi Indonesia menjadi dua kekuasaan, yaitu Indonesia Timur, kekuasaan Angkatan Laut di Makassar. Yang kedua, Indonesia Barat, kekuasaan Angkatan Darat di Jakarta. Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukum sendiri, yaitu tata hukum Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.